para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam kesempatan ini, Tarigan Catur akan menampilkan sebuah pertandingan yang menarik dari ajang Legend of Chess. Yaitu, ajang ini merupakan ajang yang dilakukan atau diselenggarakan untuk mempertemukan para pecatur hebat dunia, baik yang masih aktif bermain maupun yang sudah pensiun. Kali ini pertandingannya adalah melibatkan antara yang sudah pensiun, yaitu Vasil Ivanchuk, menghadapi Magnus Carlsen, yang merupakan Grandmaster nomor 1 dunia saat ini. Bagaimana keseruan pertandingannya di papan? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan, di mana Vasil Ivanchuk menggunakan catur buah hitam, sedangkan lawannya yaitu Magnus Carlsen menggunakan catur buah putih. Oke, pertandingan dibuka dengan pion D4 dari Magnus Carlsen, dibalas Ivanchuk dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan yang sangat sering terjadi dalam pertandingan-pertandingan catur skala Grandmaster maupun pertandingan-pertandingan catur ala pertandingan non-master ya. Lanjut, langkah selanjutnya adalah pion C4. Nah, di sini pembukaan ini membentuk pembukaan Indian game dengan variasi normal atau normal variation. Lanjut, balasannya adalah pion E6. Lanjut, kuda F3. Nah, di sini jenis partai Indian game-nya berubah menjadi variasi anti-Nimzo Indian. Lanjut, gajah bergerak menuju B4, skak. Nah, ini sudah sering terjadi ya. Di sini gajah melakukan gerakan menuju ke B4, skak, sekaligus percepatan langkah untuk melakukan rokade pendek oleh hitam. Selain itu, mengantisipasi agar gajah hitam ini dapat bergerak sebelum pion yang ada di C dari putih semakin maju ke depan. Apa balasan dari putih? Putih membalas kuda B bergerak menuju D2. Lanjut, rokade pendek oleh hitam. Pion mengancam A3. Nah, di sini biasanya gajah akan memakan kuda. Gajah hitam akan memakan kuda putih. Namun di sini Ivanchuk memilih mundur, gajahnya bergerak menuju E7. Lalu pion bergerak menuju E4. Nah, di sini Magnus Carlsen dengan menggunakan pion di E, baris D, dan baris C sedang menyusun kekuatan di petak tengah. Apa balasan dari seorang Ivanchuk? Ivanchuk juga mencoba untuk menguasai pusat, namun dengan cara pion bergerak menuju D6. Gajah bergerak menuju E2. Kuda F bergerak menuju D7. Kuda kembali menuju B1 untuk menempati petak yang lebih aman di petak kuda C3. Lanjut, pion bergerak menuju D5. Di sini mengajak pertukaran, namun tidak diterima oleh Carlsen. Carlsen lebih memilih seperti yang tadi video katakan, yaitu kuda C3. Pion D makan E4. Kuda makan pion E4. Kuda bergerak menuju F6. Menteri putih bergerak menuju C2. Kuda B bergerak menuju D7. Kuda E ke G5. Pion C5. Gajah E3.
Menteri A5 skak. Di sini uniknya Carlsen tidak menutup. Di sini Carlsen lebih memilih raja bergerak menuju F1. Di sini kita lihat ya nanti ide cemerlang dari permainan Carlsen. Carlsen ini juga sering melakukan trik-trik khusus dalam permainan catur. Lanjut. Menteri hitam bergerak menuju C7. Benteng menuju D1. Pion bergerak satu langkah menuju B6. Kuda menuju E5. Kuda hitam makan kuda putih di E5. Dimakan pakai pion kuda tersebut. Menteri hitam makan pion putih. Lanjut, gajah bergerak menuju F3. Di sini sekaligus memakai tempo untuk mengancam benteng yang ada di A8. Tentu saja balasan dari Ivancuk adalah benteng bergerak menuju B8. Pion bergerak menuju H4. Nah, ini yang seperti pevideo telah utarakan di sini. Carlsen berinisiatif untuk langsung menyerang pertahanan dari sisi sayap raja dengan langsung menggerakkan pion H4. Inilah tujuannya kenapa putih tidak melakukan rokade ya tadi. Lanjut. Menteri hitam bergerak menuju C7. Benteng bergerak menuju H3. Gajah menuju B7 sekaligus mengajak pertukaran gajah putih. Tidak diterima tentu saja oleh Carlsen. Carlsen memilih langkah benteng E1. Benteng B ke D8. Di sini gajah putih makan gajah hitam. Dimakan kembali oleh menteri hitam oleh Ivancuk. Gajah bergerak menuju D2. Pion satu langkah menuju H6 sekaligus mengancam kuda putih. Di sini justru Carlsen melakukan langkah yang cukup berani dengan gajah menuju C3. Nah, coba kita kembali ya. Di sini tentu saja Ivancuk tidak akan memakan kuda tersebut karena kuda ini dapat dikatakan cukup beracun ya. Oke, di sini dalam situasi seperti ini kuda ini cukup beracun ya. Kenapa? Karena apabila dimakan. Nah, di sini kuda terpaksa harus pindah. Kuda harus pindah ke, misalkanlah ke sini. Langsung terjadi skakmat. Oke. Jadi itu kuda yang sangat beracun dan tak boleh dimakan. Oleh karena itu, putih berani untuk melakukan langkah gajah menuju C3. Oke, apa langkah selanjutnya dari Ivancuk? Benteng bergerak menuju benteng F menuju E8. Raja bergerak menuju G1. Benteng menuju D7. Kuda kembali ke posisinya menuju F3. Gajah menuju D6. Kuda bergerak menuju E5. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Lanjut. Benteng E bergerak menuju D8. Di sini benteng atau hitam berusaha untuk memadukan dua bentengnya untuk menguasai petak D. Lanjut. Gajah bergerak menuju C3. Menteri bergerak menuju C7.
Menteri bergerak menuju C1. Oke, lanjut. Langsung kuda bergerak menuju E4. Sekaligus mengancam gajah dengan tempo mengancam gajah putih. Benteng bergerak menuju F3. Nah, di sini kita lihat bersama kan posisi yang terjadi atau buah dari yang terdapat pada papan catur Magnus Carlsen sudah mengindikasikan seperti dia telah melakukan rokade. Padahal tadi dia tidak melakukan rokade ya. Namun posisi sekilas kita melihat bahwa ini adalah posisi seperti yang terdapat pada papan-papan catur setelah melakukan rokade pendek. Oke. Langsung hitam, kuda hitam makan gajah putih. Menteri putih makan kuda hitam. Benteng bergerak menuju D4. Pion menuju G3. Benteng bergerak menuju D7. Pion bergerak menuju B3. Menteri hitam bergerak menuju C6. Benteng bergerak menuju E3, benteng F bergerak menuju E3 untuk menguasai petak E tentu saja. Pion bergerak menuju A5. Pion A4. Menteri hitam ke D6. Menteri putih ke C2. Menteri hitam ke C6. Menteri putih ke E2. Benteng hitam ke D6. Menteri putih ke H5. Nah, di sini sebenarnya permainan adalah otak-atik dari posisi benteng, 2 benteng dan 1 menteri. Di sini adalah yang terpenting adalah fokus karena ini sudah memasuki babak akhir. Sehingga ini permainannya lebih untuk mengincar buah-buah kecil maupun buah-buah besar dari masing-masing lawan. Menteri hitam bergerak ke D7. Jadi kita cepat saja karena ini cuma permainan dari benteng dan menteri dari masing-masing pihak yang saling bertukar posisi satu sama lain. Menteri putih bergerak menuju F3. Menteri hitam bergerak menuju D8. Nah, raja bergerak menuju H2. Benteng D2. Benteng E2. Lalu di sini akhirnya memilih dari hitam, dari Ivancuk memilih untuk makan benteng punya Carlsen. Dimakan oleh menteri. Benteng tersebut dimakan oleh menteri putih dan tetap berupaya untuk menumpuk kekuatan pada lajur atau petak E, baris E. Benteng bergerak menuju D2. Menteri putih menuju E1. Pion maju 1 langkah menuju H5 untuk menutup pergerakan pion putih yang ada di line H untuk lebih bermanuver. Benteng putih menuju F3. Pion 1 langkah menuju G6. Menteri putih menuju E4. Benteng bergerak menuju D4. Menteri putih menuju B7. Benteng mengancam menteri putih. Menteri putih hanya berpindah 1 langkah menuju C6. Raja 1 langkah menuju G7. Raja pindah 1 langkah menuju G2. Benteng kembali mengancam menteri putih. Menteri putih kembali ke B7. Di sini akhirnya mengadu menteri oleh Ivancuk. Tentu saja tidak diterima oleh Carlsen. Pion 1 langkah menuju F6. Benteng bergerak menuju E3. Pion 1 langkah menuju E5. Raja berpindah 1 langkah menuju H2.
Benteng bergerak menuju D2. Pion mundur satu langkah menuju E2. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang apik ya dari keduanya untuk melihat celah dari masing-masing pertahanan lawan. Benteng kembali mengancam Menteri Putih. Kemanakah Menteri Putih akan berpindah? Menteri Putih berpindah menuju A8. Benteng bergerak menuju D3. Tentu saja benteng dan hitam mengincar petak dari H3 untuk melakukan ancaman kepada Raja Putih. Benteng bergerak menuju B2. Pion satu langkah menuju F5. Menteri Putih bergerak menuju B8. Menteri Hitam mengajak pertukaran Menteri Putih. Tentu saja tidak diterima dan lebih memilih melakukan skak. Menteri Putih menuju B7 skak. Raja berpindah menuju H6. Menteri Putih bergerak menuju C8. Di sini hitam melakukan langkah yang digunakan untuk bertahan tentu saja. Menteri Hitam bergerak menuju F6 tentu saja untuk menghindari Menteri Putih bergerak menuju H8 yang akan langsung skakmat jikalau itu terjadi. Jadi, kemanakah akan berpindah? Menteri Putih bergerak menuju C7. Pion satu langkah menuju F4. Benteng bergerak menuju E2. Di sini Menteri Putih dan benteng putih mengincar pion hitam yang ada di E5. Di sini Ivancuk memilih untuk melakukan skak terlebih dahulu. Pemakanan pion dengan tempo skak terlebih dahulu. Dimakan dengan menggunakan pion putih tentu saja. Di sini maju terus. Pion menuju E4. Nah, di sini tentu saja Carlsen tidak akan memakan pion tersebut. Kenapa? Jikalau dimakan, posisinya akan berbahaya sekali ya bagi putih. Berpindah tempat, dan skakmat. Memang masih bisa ditutup tapi akan skakmat ya. Oke, kita kembali ke posisi awalnya. Oleh karena itu, tentu saja tidak akan dimakan ya oleh Carlsen, pion beracun dari Ivancuk tersebut. Oleh karena itu, Carlsen lebih memilih menteri menuju B8. Di sini, benteng hitam makan pion gratis yang ada di B3. Menteri putih bergerak menuju E8. Pion maju terus menuju E3. Raja bergerak menuju G2. Benteng bergerak menuju C3. Di sini langsung dimakan pion dengan benteng. Benteng makan pion yang ada di C4. Benteng mengancam Menteri Hitam. Menteri Hitam berpindah menuju G7. Menteri Putih menuju E3 skak. Raja menuju H7. Menteri Putih bergerak menuju E6. Benteng skak. Raja memilih tempat perlindungan aman dengan langkah Raja menuju H3. Raja menuju H6. Menteri Putih menuju E3 skak. Raja kembali lagi ke posisinya menuju H7. Menteri menuju E8. Raja berpindah menuju H6. Lagi-lagi skak. Raja berpindah menuju H7. Menteri berpindah menuju B3. Nah,
Ini dia adalah langkah buruk dari Magnus Carlsen. Jikalau dari tadi Magnus Carlsen tetap mempertahankan untuk melakukan maju mundur menteri, itu akan berakhir remis bagi keduanya. Namun di sini Magnus Carlsen lebih memilih langkah Menteri Putih menuju B3. Kita sebagai pemain catur awam atau non-master bisa saja mengetahui bahwa langkah dari Magnus Carlsen ini merupakan langkah yang bagus karena mengancam benteng sekaligus mencoba untuk mengancam pion. Di sini visinya baik, namun ini adalah blunder, langkah yang sangat fatal dari Magnus Carlsen. Oleh karena itu, dihukum oleh Ivanchuk dengan melakukan langkah Menteri Hitam bergerak menuju D7 skak. Dan tepat di posisi ini, Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Raja tidak dapat berpindah tempat lagi, hanya dapat dilakukan pion bergerak menuju G4 dan akan langsung dibalas dengan skakmat. Ini adalah proses skakmat yang cukup indah dari Magnus Carlsen, dari Vasil Ivanchuk, karena Magnus Carlsen tidak menginginkan hasil remis, dirinya ingin meraih kemenangan. Namun, di sisi lain, dirinya lupa akan pertahanan dari rajanya. Oleh karena itu, pertandingan kali ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa bagi Ivanchuk, dapat melihat kelengahan atau kesalahan kecil dari dari Carlsen, yang akhirnya membuat Ivanchuk meraih kemenangan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, tetap di Tarigan Catur.